everyone, perkenalkan nama saya Saskia Aulia Malik dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dan kaidah dari teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Nah, apa tujuan dari teks negosiasi? Yang pertama, bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. Adapun ciri-ciri teks negosiasi, yang pertama yaitu menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, yang kedua mengarah pada tujuan praktis, yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama, yang keempat merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Kalian tahu tidak struktur teks negosiasi apa saja? Yaitu yang pertama, orientasi. Kalimat pembuka biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai negosiasi. Yang kedua, permintaan. Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, pemenuhan. Kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat, penawaran, yaitu puncaknya negosiasi yang terjadi kedua pihak saling tawar-menawar. Yang kelima, persetujuan, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang keenam, pembelian, yaitu keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Nah, yang terakhir, penutup. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Nah, di sini teks negosiasi terbagi menjadi dua jenis. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu teks negosiasi lisan. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Salah satu bentuk dari teks negosiasi lisan yaitu negosiasi jual beli, di mana jenis negosiasi ini biasanya digunakan bagi para penjual dan pembeli. Yang kedua, teks negosiasi tertulis. Sesuai namanya, jenis teks negosiasi tertulis merupakan negosiasi yang biasanya menggunakan gaya bahasa yang perlu diperhatikan. Misalnya saja dengan menggunakan bahasa yang baku dan pastinya menggunakan bahasa tertulis. Sementara bentuk dari negosiasi tersebut ada beberapa macam yang barangkali pernah kamu temui. Di antara surat permintaan, surat penawaran, dan juga surat proposal heading. Berikut ini kaidah kebahasaan teks negosiasi yang perlu kamu perhatikan, yaitu yang pertama, adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Yang kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. Yang ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. Yang keempat, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Yang kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang keenam, berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Yang ketujuh, memiliki sifat berupa pemerintah dan memenuhi perintah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set, biar